나랑 같이 살면 좋을 텐데 바보같이. 바보. Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi sama gue PD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Korea dengan judul Late Autumn. Film yang menggunakan bahasa Inggris ini dirilis di Toronto pada 10 September 2010. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Anna yang dipenjara akibat mengakhiri hidup suaminya. Lalu ia mendapatkan libur 3 hari karena harus pergi ke pemakaman ibunya. Pada waktu 3 hari itu ia pun bertemu dengan Hon. Mereka menghabiskan waktu bersama. Lalu apakah mereka menjadi sepasang kekasih? Penasaran? Tapi sebelum kita mulai videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Udah? Oke, langsung aja kita ke videonya. Di awal cerita terlihat seorang wanita yang berjalan dengan muka memerah kayak sehabis terkena pukulan. Lalu dia berlari ke sebuah rumah dan melihat seorang pria yang tergeletak. Ia pun kaget lalu merapikan barang-barang di sekitarnya. Usut punya usut, wanita itu adalah Anna. Ia mengakhiri hidup suaminya karena suaminya memergoki Anna sedang berjalan dengan mantan pacarnya. Perkelahian tidak dapat dihindarkan. Sang suami pun meninggoy dan membuat Anna mendekam di jeruji besi. Tujuh tahun kemudian, di sebuah lapas terlihat seorang tahanan wanita yang bernama Anna dipanggil oleh penjaga penjara. Dari sambungan telepon, Anna mendapatkan kabar bahwa ibunya meninggoy di Seattle. Ia pun diberi jaminan oleh saudaranya bernama John agar bisa pulang dan menghadiri pemakaman ibunya. Lalu ia pun keluar dari lapas. Anna lalu menaiki bus. Tiba-tiba seorang pria bernama Hon menghentikan bus itu sambil berlari. Sopir pun memberhentikan bus dan menanyakan tiket kepada pria itu. Karena tidak memiliki uang yang cukup, ia mendatangi Anna yang memiliki ciri paras yang sama dengannya agar mau menambahkan uangnya yang kurang. Setelah Anna memberikan sejumlah uang, akhirnya Hon itu memberikan uangnya kepada sopir. Bus pun kembali melaju. Di perjalanan, Hon pun mengajak Anna berbicara. Tetapi Anna terkesan cuek seakan tidak mau mengobrol dengan pria itu. Lalu Hon mendekatinya dan memberikan sebuah jam tangan. Hon berkata dia akan mengambil jam itu kembali jika ia telah melunasi hutangnya kepada Anna. Terlihat Hon sedang dicari oleh orang karena pekerjaannya. Akhirnya mereka pun sampai di Seattle. Mereka pun kembali berbincang. Anna terlihat akan mengembalikan jam tangan Hon. Namun Hon menolak dan memberikan kartu nama yang berisi nomor teleponnya. Ia akan mengambil jam itu jika telah melunasi hutangnya. Lalu mereka pun berpisah. Di perjalanan, Anna membuang kartu nama tersebut. Sesampainya di rumah, Anna pun disambut oleh keluarga besarnya. Setelah melihat foto ibunya, mereka berkumpul lagi. Karena ibunya telah tiada, rumah ini akan kosong. Mereka menyarankan agar rumah ini dijual. Tetapi ada juga yang ingin rumah ini tidak dijual karena merupakan warisan dari ibunya. Perdebatan pun terjadi. Anna pun memilih keluar dari rumah itu. Lalu Anna bertemu dengan pria yang bernama Wang Jing. Mereka pun mengobrol dan menanyakan kabar masing-masing. Beralih kita ke Hon. Terlihat dia sedang mandi. Pacarnya yang bernama Kilson menitipkan sejumlah uang dan menyuruh Hon untuk berjalan-jalan di Seattle. Hon yang lagi mandi pun tak mendengarnya dan akhirnya sadar ketika pacarnya itu pergi. Cerita berlanjut. Anna mengganti pakaiannya karena ingin berkeliling di Seattle. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari penjaga lapas. Ia mengingatkan Anna untuk kembali ke lapas besok hari. Anna yang sadar akan kembali mengganti lagi pakaiannya. Saat Anna lagi merenungi nasibnya di pinggir jalan, dari kejauhan Hon pun melihatnya. Hon langsung saja menghampiri dan menanyakan jam berapa hari ini. Hon pun mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Anna.
Ana pun tahu maksudnya Hon karena Hon tertarik padanya. Lalu berkata, "Apakah kamu menginginkanku?" Lalu mereka pun pergi ke sebuah hotel. Saat mereka sedang pemanasan, Ana yang trauma akan masa lalunya tak sengaja mendorong Hon hingga jatuh. Gagallah wik-wik mereka hari itu. Ana pun meminta maaf, tetapi Hon pun memotongnya dan berkata dialah yang salah, karena Ana merupakan pelanggan pertamanya yang tidak puas. Rupanya Hon adalah seorang pria yang bekerja untuk kesenangan wanita. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan di sekitar Seattle. Sepanjang perjalanan mereka pun mengobrol. Hon menjelaskan semua tentang pekerjaannya. Lalu mereka pun memutuskan untuk ke kafe. Mereka pun makan dan minum sore itu. Ternyata hari ini adalah ulang tahun Hon. Ia ingin merayakannya bersama Ana. Today is my birthday. So what do you do for me? Mereka pun akhirnya berwisata di Seattle. Hon yang mengenal daerah itu menjadi pemandu untuk Ana. Dari menaiki kapal sampai bermain bum kar. Hon berusaha membuat Ana merasa bahagia. Namun tetap saja Ana bersikap dingin. Dari kejauhan mereka melihat sepasang kekasih sedang bertengkar. Hon pun mencoba menerjemahkan apa yang mereka debatkan. Akhirnya Ana pun ikut menerjemahkan perdebatan pasangan tersebut. Pasangan itu akhirnya berdansa di depan Ana dan Hon. Malam pun tiba. Mereka buru-buru pergi dari tempat itu. Lalu mereka sampai di sebuah kafe dengan nafas yang terengah-engah karena berlari. Lalu Ana pun berkata kepada Hon bahwa dia besok akan kembali ke penjara setelah pemakaman ibunya. Hon terkejut mendengarkan ucapan Ana. Tiba-tiba rombongan orang datang sehingga membuat mereka terkejut. Lalu Ana bercerita tentang masa lalunya kepada Hon dengan bahasa Cina sehingga Hon pun tak mengerti. Tapi di sana Ana curhat tentang permasalahan yang terjadi sehingga membuat ia dipenjara. Ia bercerita kalau ia mengakhiri hidup suaminya karena suaminya mengetahui bahwa ia ketahuan jalan dengan mantannya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba handphone Hon berbunyi. Ia berhenti untuk mengangkat teleponnya. Ana pun menunggu di ujung jalan. Selesai menelpon, Hon kembali menghampiri Ana. Nah, di sini Ana tanpa sebab memeluk Hon. Saat akan pulang, Ana pun menanyakan, berapa tarif Hon untuk menemani seseorang selama 1 hari? Lalu Ana memberikan uang kepada Hon. Lantas Hon tidak menerimanya dan menyuruh Ana menunggu di sini selama setengah jam. Namun Ana tidak mau menunggu Hon karena ia ingin pulang. That you won't be here. Lalu Hon pun pergi. Ternyata Hon bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu memberikan amplop yang berisi uang kepada Hon. Hon pun berkata bahwa ia dicari oleh suami wanita tersebut. Tapi wanita itu menjelaskan bahwa suaminya orang baik. Lalu wanita itu mengajak Hon untuk tinggal bersama. Namun Hon menolaknya dan pergi meninggalkan wanita itu. Sebelum pergi, ia mengantarkan wanita itu ke sebuah hotel agar ia bisa beristirahat. Ceritanya berlanjut. Ana berada di kamar yang hampir ia gunakan untuk wik-wik bersama Hon tadi. Ia melihat bekas dorongannya yang membuat barang di sekitar kamar itu rusak. Lalu Ana pun meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Hon pun kembali ke kamar hotel. Ia tidak menjumpai Ana. Namun ia melihat jam yang dititipkan pada Ana di atas kasur. Dia pun mengambilnya dan memasang kembali ke tangannya. Singkat cerita, Ana pun berada di tempat pemakaman ibunya. Ia duduk di depan jenazah sang ibu. Ana pun mengeluarkan sebuah peta dan menunjukkan ke ibunya di mana ia saat ini tinggal. Acara pemakaman pun dimulai. Para tamu hadir dan mengucapkan belasungkawa kepada keluarga Ana. Tiba-tiba Ana melihat Hon datang membawakan sebuah bunga, lalu memberikan ucapan belasungkawa kepada keluarga Ana. Kemudian Ana pun terlihat di restoran. Kakaknya John mengatakan akan memberikan bagian Ana bila rumah itu terjual. Kemudian Ana pun pergi menemui Hon.
Lalu datang seorang wanita dan memanggil Wang Jing untuk duduk bersama. Wanita itu menanyakan tentang Anna dan Hon. Hon menjawab sebisa mungkin karena Anna yang hanya diam. Lalu Hon pun berkata kepada wanita itu bahwa ia dan Anna akan segera menikah di Cina dengan cara Cina dan nikah kembali di Amerika dengan cara Amerika. Then, I want to get married again. In America, the American way. Mendengar itu, wanita itu memberikan selamat. Wanita itu pun lantas pergi. Wang Jing yang tidak suka dengan Hon berkata jangan mendekati Anna. Usut punya usut, Wang Jing adalah mantannya Anna. Mereka pun akhirnya bertengkar yang menyebabkan kekacauan di restoran itu. Setelah dilerai, Anna pun menyuruh Wang Jing minta maaf sambil menangis histeris. Wang Jing pun mengucapkan maaf kepada Hon. I'm sorry. Singkat cerita, pada pagi harinya, Hon dan Anna akan berpisah. Ia memberikan uang kepada Hon. Lalu Hon memberikan jam tangan kepada Anna. Anna pun menolaknya. Namun Hon mengatakan untuk mengingatnya, Anna harus menyimpan jam ini. Tetap saja Anna menolaknya. Lalu Anna pun pergi menuju bus. Sambil menunggu bus berjalan, dari luar Hon pun mencoba merayu Anna yang ada di dalam bus. Akhirnya bus itu pun berangkat. Ternyata Hon ikut naik ke bus itu. Ia duduk di sebelah Anna yang membuat Anna terkejut. Oh, I'm sorry. My mistake. Di perjalanan, mereka berhenti karena ada kabut tebal yang membuat pandangan sopir terganggu. Sopir bus pun mengatakan akan berangkat lagi jika kabut tebal telah hilang. Lalu Hon menerima telepon, namun tidak ada suara. Tiba-tiba sekelompok pria menyergap dia dan membawanya pergi. Hon sadar ia ditangkap oleh suami dari Okja, wanita yang ia temui dan ia antar ke hotel di Seattle kemarin. Suaminya itu menanyakan, apakah yang telah Hon lakukan kepada istrinya? Hon pun mengatakan mereka cuma berbincang saja. We just talked. Nah, di situ suami Okja itu mengeluarkan tas Okja dan mengatakan bahwa Okja telah meninggoy di hotel yang Hon antar kemarin. Hon pun dituduh mengakhiri hidup Okja dan mengambil sejumlah uang di tas Okja. Suami Okja pun mengatakan jika Hon telah diincar polisi dan berkata ia ingin bertemu Hon sebelum Hon ditangkap. Hon yang bingung mencoba menelpon Okja, namun tidak ada jawaban. Akhirnya Hon pun bertemu dengan Anna. Ia menghampiri lalu saling berciuman di sana. Mereka bercumbu layaknya orang yang akan lama berpisah. I'll see you here when you get out. Lalu kabut tebal pun telah hilang. Bus itu pun akan melanjutkan perjalanan. Saat Anna membawa minuman yang akan diberikan kepada Hon, ia lantas menyadari bahwa Hon tidak ada lagi di sana. Ia pun mencari di sekitar tempat itu. Namun Hon sudah hilang. Dia melihat mobil polisi dan memperkirakan bahwa Hon yang ditangkap oleh polisi itu. Akhirnya ia kembali ke lapas untuk menjalani sisa masa tahanannya. Akhirnya 2 tahun pun telah berlalu. Anna pun telah bebas dari penjara. Ia lantas menuju ke tempat terakhir bertemu dengan Hon. Ia duduk di sebuah kafe sambil berharap Hon datang menemuinya. Namun kelihatan Hon tidak kunjung datang. Dan tamat. Oke guys, menurut gue film ini cukup enak ditonton karena pemerannya yang berbeda negara menjalani perannya dengan baik. Kekurangan film ini yaitu kurang kuatnya hubungan intim kedua tokoh utama yang membuat film ini terasa hambar. Namun jika kalian ingin melihat kisah asmara seorang tahanan yang hanya punya waktu 3 hari saja, gue merekomendasikan film ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Serta juga teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.